Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita hari ini boleh bersama kembali untuk masuk di dalam ibadah Zoom Meeting Family Ministry yang hari ini akan dilayani oleh Ibu Lili Yusuf sebagai yang mau sharing ya. Oke, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa dulu. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry untuk beribadah bersama-sama, untuk mendengarkan apa yang ingin kau sampaikan melalui hambamu, Ibu Lili Yusuf hari ini. Dan sebelum itu kami ingin memuji dan memuliakan namamu. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Dan melalui puji-pujian ini juga jiwa kami akan lebih disegarkan. Yang berbeban berat akan dilepaskan. Yang sakit akan disembuhkan. Karena kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebagai lagu yang pertama, saya ambil lagu Tanda-tanda Telah Nyata. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari-hari ini semakin jahat, di mana generasi muda kita juga semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena ini dalam lagu ini sekaligus kita berdoa agar supaya Tuhan menolong generasi muda kita. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku.
ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ini doaku. Ini doaku. Ya, untuk lagu kedua kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan mengatakan sungguh indah Kau Tuhan. Yang membutuhkan ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Saya persilakan hambanya, Pak Hendra ada untuk pimpin kita dalam doa. Makan. Udah mulai khotbah ya, Pak? Belum, masih doa. Belum. Oh, doa ya, berdoa ya. Ya. Oke. Silakan Pak Hendra kalau ada, atau Pak Hairul Gultom. Pak Timi Setiawan boleh, Pak Timi Setiawan. Oh, Pak Timi, ya silakan. Silakan Pak Timi Setiawan untuk doa pembukaan. Ya, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama rekan-rekan seiman kami Tuhan.
Walaupun melewati Zoom, kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap kami, baik puji-pujian, bahkan sebentar firman Tuhan yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Roh Kudus, biar kami semakin berkenan kepada Tuhan, keluarga, dan sesama. Pakai juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar menjadi berkat dan rema untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjat doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengundang Roh Kudus. Ambil beres-beres, maaf. Saya mendengar aja ya. Baik, Pak Timi, silakan. Ya, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Roh Kudus hadir untuk menjamah kita semua, agar supaya kita bisa menikmati kehadiran. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagi sebuah lagu. Ku mau seperti-Mu Yesus.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap hidupku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Yesaya 64 ayat 8. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Saya persilakan hambanya, Ibu Lili Yusuf, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kami mau Tuhan seperti tema hari ini, Tuhan bermurah hatilah. Seperti Engkau bermurah hati juga kepada kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kalau kami boleh sehat sampai saat ini, kami boleh bernapas dengan gratis tanpa harus ke ruang ICU juga Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Bukan karena kuat gagah kami. Kalau kami boleh makan 1 hari 3 kali, itu juga semua karena kasih anugerah-Mu. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman
Biarlah kami boleh menjadi hamba-hambamu yang taat dan setia. Biarlah firman yang kami tabur tidak pernah kembali sia-sia. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ya semuanya, shalom. Shalom. Tema shalom ya. Nah, tema hari ini bermurah hatilah. Ya, sesuai dilihat Lukas 6 ayat 36. Kita baca ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, murah hati itu artinya apa ya? Kita tidak pelit, kita harus memberi ya, memberi kepada sesama kita ya. Nah, sebelum kita masuk firman yang selanjutnya, perkenalkan saya Ibu Lili Yusuf ya. Umur saya 55 tahun, tahun ini Oktober 55 tahun. Cucu saya 1, anaknya 3. Perempuan 1, laki 2. Yang kecil udah mau sekolah bulan 10 di Singapura ya, puji Tuhan ya. Mungkin perkenalan dulu, mungkin sebelum kenal maka tidak sayang ya. Sebelum kesaksian saya sebelumnya juga, saya itu orang yang dulunya juga hidupnya serba kekurangan ya. Tapi saya juga mau belajar untuk kita bermurah hati. Bermurah hati itu agak kita harus belajar memberi gitu ya. Nah, seperti di Amsal, kita lihat di Amsal 11 ayat 17 ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Orang kejam menyiksa badannya sendiri ya. Nah, itu kita pilihan kita ya, kita mau bermurah hati atau kita mau jadi orang yang kejam ya. Nah, itu kita pilih. Itu pilihan ya. Jadi hidup itu ada pilihan ya. Hidup itu adalah pilihan ya. Pilihlah yang baik dan yang benar. Yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik ya. Ya, kita hidup ini bukan ditentukan apa kata manusia, tetapi hidup kita ini ditentukan oleh apa kata Tuhan ya. Sebab Tuhan itu Allah yang murah hati ya. Jadi kita harus belajar. Murah itu nggak gampang ya. Jadi kita harus belajar minta sama Tuhan ya. Mungkin kalau ada orang kan semakin dia memberi, semakin kita nggak kekurangan ya. Itu ilmu Tuhan Yesus. Tapi kalau ilmu dunia beda ya. Semakin kita irit, semakin kita kekurangan. Tapi semakin kita memberi, itu artinya kita tidak kekurangan ya. Jadi tetap kita selalu mama saya ajarkan saya waktu mungkin sebagian dari dengar kesaksian hidup saya ini hidupnya susah banget, sampai mau makan juga nggak punya lauk, ya, mau buang air bisa nggak punya toilet ya. Sampai Tuhan bisa berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan di Amsal berkata berkat ada di atas kepala yang benar ya. Jadi kita hidup benar dulu baru berkat itu ada di atas kepala kita gitu ya. Puji Tuhan, sekolah juga saya nggak tinggi ya. Semua SD, SMP, semua S3 ya. Puji Tuhan anak saya yang perempuan udah lulus S1, yang anak saya yang laki-laki umur 24 kebetulan lulusan dari Amerika, ambil ME Mechanical Engineering. Yang kecil ini nanti mau kuliah gitu. Jadi semuanya anak saya sarjana, walaupun mamanya nih S3 temannya S Mambo ya sama S Teler. Jadi kita nggak usah takut ya. Jadi dalam ilmu memberi itu dari kekurangan seperti janda miskin ya. Dia memberi dua peser yaitu 1 duit ya. Di Matius 12 ayat 42 ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, ia memasukkan 2% yaitu 1 duit ya. Nah, Tuhan bilang kalau memberi dari kekurangan itu luar biasa ya. Kalau memberi dari kelebihan itu luar biasa. Saya bilang memberi dari kelebihan itu biasa. Memberi dari kekurangan itu kata Tuhan itu yang luar biasa ya. Tuhan perhitungkan. Jangan kita nunggu kaya baru memberi gitu ya kata Tuhan ya. Jadi kita harus belajar untuk bermurah hati, memberi gitu ya. Jadi dari hidup saya yang dulu susah, saya belajar untuk maksud mama saya selalu ajarkan saya harus mengasihi orang susah. Jadi kita tuh nggak boleh memandang muka ya. Jadi kita di mata Tuhan semua sama. Jadi karena kalian pernah punya pengalaman kurang baik itu dalam hidup saya susah. Jadi kalau saya ngeliat orang susah tuh jadi terbeban gitu ya. Kalau saya makan di restoran atau makan di mana, saya banyakkan makan di kaki 5 gitu ya, kaki 5. Jadi kalau ada orang itu saya kasih makan satu meja bareng sama saya gitu ya. Mungkin kalau moto dalam hidup saya, kalau kita makan sama petinggi itu biasa ya. Tapi kalau makan sama yang di bawah kita itu baru luar biasa ya bagi saya gitu ya. Ya puji Tuhan, saya ketemu sama satu yang Elidius ini
yang baru umur 22, waktu ketemu dia tuh saya lagi makan bakput di Sunter, dia lagi cari dana gitu, galang dana. Saya bilang makan. Yang pas rombongan pertama ini nggak mau duduk, 12 orang. Akhirnya dia rombongan kedua, dia duduk. Saya tanya, kamu kuliah di mana? Pas saya juga mau lagi buka kantornya, mau cari orang hukum gitu. Jadi kenalnya nggak secara kebetulan aja gitu. Tahu-tahu ya udah, puji Tuhan dia juga bisa saya ajak ke Singapura. Terus ya udah, artinya apa yang kita tidak pernah pikirkan Tuhan kasih gitu, pertemuan-pertemuan itu ya. Jadi ya akhirnya ini anak saya lihat, saya bilang kamu bisa jadi lawyer yang hebat, kamu berbakat gitu. Jadi kita combine. Saya sekolah nggak tinggi, mereka SH, jadi kita combine. Terus yang dua itu orang Maluku, jadi itu juga dia juga saya lihat kerja kerasnya ini ya. Jadi saya memfasilitasi, saya punya tempat, ya udah kamu pakai, ayo yang penting satu jujur ya, harus belajar untuk jujur gitu ya. Puji Tuhan, jadi segala sesuatu tidak ada yang kata kebetulan ya dalam hidup ya. Jadi kita harus selalu mengadakan Tuhan gitu ya. Nah, kayak kita baca di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan juga ya. Kalau kita bermurah hati, kita juga akan beroleh kemurahan ya. Kalau firman Tuhan itu iya dan amin ya, nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Jadi ada juga 1 Korintus 13 ayat 4 kita baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong ya. Jadi banyak orang gini loh, baru diberkatin sedikit jalannya udah nginjek bumi ya. Jadi sedangkan yang punya langit dan bumi nggak sombong ya Tuhan Yesus ya. Kita ini masih ngontrak loh, tapi kadang-kadang sombongnya minta ampun. Kadang-kadang kita lihat orang sebelah mata gitu. Artinya kan Tuhan bilang jangan memandang muka. Artinya yang bikin perbedaan itu tuh manusianya, bukannya Tuhan ya. Tuhan kan bilang kita nggak boleh memandang muka ya. Itu juga kekejian buat Tuhan ya. Jadi Tuhan menentang orang congkak dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kita hidup itu harus humble. Humble artinya mesti rendah hati. Kita nggak boleh sombong gitu ya. Ya, pernah anak saya juga saya didik semuanya begitu. Kita harus saling mengasihi, ya terutama saudara seiman ya. Pernah saya dulu, anak saya masih kelas 6 SD, yang besarnya Jennifer, saya pernah kasih ada pemulung di jalan gitu, saya panggil dia kasih, terus anak saya komplain, mama ngapain sih kata gini. Saya marah, panggil dia Cece nggak boleh begitu ya. Kita semua di mata Tuhan sama. Cuma kalau kita boleh hidup lebih sukses dari mereka, artinya itu bonus dari Tuhan gitu. Ya puji Tuhan anak saya jadi mengerti. Ada terus dia juga bisa berbagi. Itu hari dia ulang tahun, dia ajak siang-siang jadi suaminya, mah kita bagi-bagi di jalan yuk, dia ulang tahun. Jadi pacarnya udah bungkusin parcel gitu, kita bagi-bagiin. Aduh itu senangnya minta ampun lah. Jadi itulah. Jadi kalau kita puasa memberi itu jadi Tuhan bilang memberi itu lebih bahagia daripada menerima ya. Itu jadi Amsal di firman Tuhan ada ya. Jadi kalau kita memberi itu istilahnya ya artinya memberi itu dengan tulus ya, pasti Tuhan akan perhitungkan ya. Seperti janda yang di Sarfat juga, janda di Sarfat ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 ya. Dia kan bilang, demi Tuhan Allah yang hidup, tidak ada roti padaku sedikit pun. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Tapi dia selalu mau taat gitu ya. Kasih dulu Nabi Elia. Akhirnya minyak dalam buli-buli itu nggak pernah habis-habis ya. Nah kita kadang diuji sama Tuhan nih. Berani nggak kita taat gitu, taat dan setia ya. Kadang-kadang kita mau memberi, aduh sayang ya, begini ya gitu. Tapi kalau ketika kita memberi, kuasa memberi itu luar biasa ya. Saya pun merasakan gitu ya. Jadi apapun gitu, saya selalu berdoa. Ya kan, yang tadi saya bilang juga hidup itu pilihan ya. Jadi kita hidupnya bukan ditentukan apa kata manusia, hidup kita ditentukan apa kata Tuhan ya. Jadi kalau manusia bilang, kamu begini-begini, ya kita nggak usah dengerin ya. Karena kenapa? Kalau kita susah, yang bisa nolong diri kita ini tuh kita sendiri sama Tuhan Yesus gitu ya. Yang lain nggak bisa, apalagi tetangga. Paling dia tepuk tangan kalau kita susah gitu ya. Jadi apapun keadaan kita harus andalkan Tuhan. Kita harus selalu
mengucap syukur ya, bahwa kalau kita hidup kita sebegini, masih ada yang lebih kaya dari kita. Kalau lihat kita susah, masih banyak yang lebih susah. Seperti Rasul Paulus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berani nggak kita mengatakan cukup? Kalau kita bilang kurang, dikasih 1 juta, kurang mau 10 juta, 10 juta mau 100 juta, saya mau 1 miliar, saya mau 100 miliar, nggak habis-habis gitu ya. Jadi kalau saya bilang, Tuhan aku sudah cukup, aku mau melakukan yang terbaik gitu. Dengan memberi dan memberi gitu ya. Di sisa umur saya, paling umur orang berapa sih ya sekarang 55. Paling banter kata Tuhan ya 68, 70, kalau 80 udah bonus ya kan. Jadi umur kita harus tetap di sisa umur kita harus melayani, melakukan yang terbaik gitu. Bukan buat manusia, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Bagaimana kata Tuhan, kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sedangkan depan mata aja kita tidak mengasihi gitu ya. Jadi kata Tuhan, keluarkan dahulu balok di dalam matamu, baru kamu mengeluarkan balok di dalam mata saudaramu. Jadi kan satu jari kan nunjuk begini, 3 jari nunjuk ke kita. Ini tanpa sadar kalau kita suka begini, siapa lu? Ya kita mesti nyadar juga 3 jari ini, siapa nih kita nih gitu ya. Jadi kadang kita harus introspeksi diri, harus koreksi diri gitu loh. Ngapain kita urusin yang bukan kapasitas kita gitu ya. Kadang saya juga bilang mama juga, ngapain sih kita ngurusin bukan urusan kita. Urusan kita aja banyak gitu. Kalau kita udah benar baru kita urusin orang. Kalau diri kita aja belum benar, keluarga kita belum benar misalnya. Ini belum benar, ngapain gitu. Kayak pemennya kita memuji Tuhan, mana kita doakan orang gitu ya kan. Itu lebih ada upah dari Tuhan ya. Kan Tuhan bilang, setiap orang ada talenta masing-masing. Ya, talenta itu kita gunakan, misalnya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa asyir, apa semua. Tuhan bilang setiap pekerja mendapat upah. Upahnya apa 1 dinar. Jadi yang bilang, oh dia bisa khotbah, hebat. Oh dia bisa ini, semua sama di mata Tuhan ya. Jadi ayo kita lakukan lah ya yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita gitu. Dan kita jangan hidup dengan bersungut-sungut seperti orang Farisi kata Tuhan ya. Ayo kita lakukan, kita urus keluarga kita lakukan yang terbaik buat Tuhan gitu loh ya, tanpa harus hitung-hitungannya. Jadi apapun yang kita tabur Tuhan perhitungkannya. Jadi saya juga banyak merasakan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa ya. Apartemen saya di Singapura 15 tahun nggak laku-laku ya. Kebetulan saya puji Tuhan saya ada apartemen 10 unit, tapi sih bukan saya pribadi 2. Jadi saya join sama orang. Nah, tinggal 1. Jadi udah deh kita jual aja. Ya puji Tuhan beres. Dan terakhir waktu ada satu yang apartemen yang saya itu hari ada saya di Clementi ada 2 tahun ini apartemen nggak laku-laku nih, nggak nggak sewa-sewa dalam waktu 6 bulan. Tiba-tiba saya ketemu orang muda, Inggris saya juga charges aja deh, Inggris Singapura gitu. Akhirnya saya bilang sama, "Hi Mister, how are you?" Saya bilang, "You want see my condo?" Gini. Sampai anak saya bilang, "Ih si mama ini ya gila ya mama ya, ngomong Inggris juga nggak becus, main ini aja." Tapi ternyata Tuhan tuh baik ya. Pertama orang Jepang lagi main balon, "Hi Mister, how are you?" Saya bilang, "You want see my condo ya?" Waktu dia nggak mau. Yang satu lagi tetangga saya, cuma, "Hi Mister, how are you? You want see my condo? My condo?" Dia panggil temannya namanya Nick. Tiba-tiba wait katanya. Ini ternyata si Nick ini apartemennya mas saya di bawah, dia di samping. Nah ternyata si Nick ini apartemennya mau yang lebih kecil. Dia tahu kan saya Inggrisnya nggak becus gitu. Akhirnya dia panggil temannya. "Hai Lili, saya temannya Nick. Nick mau sewa gini. Begitu kita pulang Jakarta. Jadi tersewa 2 tahun sampai teman saya broker itu, padahal dia direktur bilang, "Aduh Lili hebat. Padahal bukan saya yang hebat ya. Tuhan yang hebat gitu loh. Cuma dengan, "Hi Mister, how are you? You want rent my condo?" Cuma kita begitu aja tiba-tiba jadi gitu loh. Puji Tuhan ya, Tuhan baik. Jadi banyak mujizat yang saya alami ya bersama dengan Tuhan gitu. Terus tiba-tiba saya juga itu hari dipanggil di Bekasi Barat gitu ya. Bekasi Timur. Jadi ada satu anak tuh bipolar yang kemarin saya share videonya. Jadi sampai anak itu jatuh aja, altar begini, waktu jatuh aja Tuhan perhitungkan. Karena kenapa? Tuhan tahu yang pegangnya mama saya, nenek-nenek. Tuh anak gede. Nah kalau dia pas saya tumpang tangan tujuh pluk, jatuh kan ketimpa mama saya. Jadi waktu begitu saya tumpang tangan, jatuhnya keper ya. Terus mama saya pegangin. Sampai jatuhnya aja Tuhan bisa atur gitu. Tuhan Yesus baik banget lah gitu. Jadi ada apa-apa tuh saya cuma ngadu sama Tuhan. Waktu saya pernah curhat sama teman gitu. Misalnya suami saya gini-gini, ternyata dia ngadu lagi. Ternyata teman saya ngadu, kata temen lu gini-gini. Nah semenjak itu
Saya nggak pernah mau curhat sama siapa-siapa, saya cuma curhat sama Tuhan, dan ada masa apapun pasti Tuhan kasih jalan keluar terbaik yang gitu. Dalam hidup itu kan ada up and down ya. Jadi kita harus tetap mengucap syukur. Kalau saya dulu juga hidupnya juga susah, sampai tiba-tiba Tuhan bisa kasih saya bisnis properti gitu. Itu saya nggak nyangka ya, dari rumah satu. Saya tuh nggak ngerti arsitek, cuman saya pakai mandor, saya bangun. Kadang saya senang rumah yang mana saya foto, cekrek. Sampai anak saya bilang, ih mama bikin rumah semuanya kayak kue pancong sama semua tampak mukanya gitu ya kan. Ya puji Tuhan rumah itu kejual semua gitu, dari rumah satu akhirnya kita bangun gitu ya. Nah itulah cara Tuhan tuh luar biasa ya. Padahal Ibu Lili ini saya nih sekolah nggak tinggi ya, bukan arsitek. Terus kita kan harus mesti ngitung besi berapa, bata berapa, itu saya nggak bisa karena kita nggak sekolah, autodidak aja gitu ya semua. Jadi Tuhan kasih kita hikmat ya. Jadi kita hidup itu harus Tuhan bilang apa, harus tulus seperti merpati dan harus cerdik seperti ular gitu ya. Jadi dalam sekarang banyak penipuan, robot trading ini ono ya. Jadi jangan serakah. Jadi kita hidup tuh jangan serakah. Kalau dikasih keuntungan sih diiming-iming ya. Jadi mantu saya juga ada kena Kresna tuh, lumayan juga besar, 1 miliar ya Kresna. Orangnya sekarang PT-nya pilot, jadi nggak bisa diurus. Terus teman saya juga ada yang kena apa tuh Jiwasraya. Ya kita mau tolongin juga udah pilot gitu. Jadi saya bilang sama lawyer saya ya yang baru, dia kan lawyer muda, jadi masih bisa diarahi. Saya bilang kalau memang itu orang benar-benar nggak ini, kita tolongin free nggak apa-apa gitu ya kan. Jadi harus kita belajar untuk bermurah hati dulu. Kalau di dalam murah hati itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Pasti Tuhan turunkan berkat buat kita ya. Jadi satu sisi kalau ditanya ibu lawyer SH, bukan, saya senang hidup. Kalau ini sarjana hukum, daripada kita bilang saya SH atau enggak kan kita enggak ya, bohong gitu ya, nggak boleh juga gitu ya kan. Akhirnya jadi kita belajar ya Tuhan baik ya gitu. Jadi bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat gitu. Saya bilang kalian bisa akan jadi lawyer yang hebat. Ya sekarang lawyer hebat pun gitu, maksudnya kadang-kadang kan nggak ada job, itu yang susah gitu ya. Tapi puji Tuhan kita banyak menangani perkara-perkara. Saya bilang mereka jangan lihat angkanya, yang penting kita belajar tulus dulu. Ya puji Tuhan kemarin mereka ikut saya ke Singapura, sampai heboh tuh, 1 arus, 1 nias katanya. Ya biar saya bilang nggak apa-apa, itu bukan Bu Lili, tapi Tuhan pakai saya buat memberkati kalian. Jadi ingat kamu orang juga harus jangan sombong gitu ya kan. Jadi saya beliin dia udah nginep, tiket, paspor semua saya yang urusin, sampai kita shoppingin juga gitu loh ya kan, sampai di kampusnya pada heboh. Jarang-jarang tuh begitu ya, harus dijaga baik-baik gitu ya kan. Puji Tuhan lah. Nah itulah ya saya bilang kekuatan doa itu luar biasa. Dan saya bilang kalian juga harus menjadi orang yang tetap rendah hati, nggak boleh sombong gitu ya. Jadi kita hidup itu yang tadi saya bilang hidup itu pilihan ya. Jadi kita udah tahu nih kalau hakim apa jaksa dia pegang berkas kan udah tahu dong ini madu apa racun nih. Nah saya juga bilang sama mereka, kamu kan lawyer, kamu udah tahu nih sekali pegang kasus kamu udah tahu ini madu apa racun. Nah kalau racun kamu jangan minum, mati. Kalau madu kamu boleh minum manis gitu ya kan. Jadi kan kadang-kadang kita hidup pun kadang kita benar pun kita harus tengok kanan kiri. Kalau nggak kita jedot yang listrik ya repot juga. Masa kita salahin Tuhan ya nggak bisa ya, karena akibat keserakahan kita, akibat ketamakan kita, akibat ya kita sombong gitu loh ya kan. Kenapa orang bisa jatuh ya karena kesombongan dia gitu loh ya. Jadi mungkin di sini kita belajar karakter ya. Karakter itu ya karakter Tuhan Yesus. Jangan lihat karakter misal kita terlalu mengidolakan seorang hamba Tuhan misal tiba-tiba hamba Tuhan melakukan jatuh dalam dosa ya, jadi kita kecewa. Kayak teman saya dulu ada satu hamba Tuhan dia mengidolakan gitu apa di ini tiba-tiba ribut dia, pas dia jual jam tangan dia mau dipotong. Akhirnya dia curhat, gimana nih Cilili gini ya udahlah habis gimana ya kan. Ya, jadi kita tetap harus belajar untuk jadi hamba Tuhan pun jadi harus yang hamba Tuhan itu yang taat setia gitu loh ya nggak. Jangan terlalu hitung-hitung sama Tuhan. Pasti nanti berkat itu pun mengalir dalam hidup kita. Dan orang bilang, Tuhan bilang,
orang benar itu anak cucunya tidak akan meminta-minta ya. Jadi kalau kita masa Tuhan aja tahu pemberian yang terbaik buat kita. Masa anaknya minta roti dikasih ular, ya nggak mungkin lah ya. Gitu. Jadi tetaplah kita memberi dan memberi ya. Jadi dalam memberi itu bermurah hati itu memang nggak gampang gitu ya. Mungkin yang tadinya pelit, jadi temennya bermurah hati, jadi bermurah hati, jadi ikut bermurah hati ya. Jadi tadinya orang yang, kalau saya terbalik sama suami, kalau saya terlalu royal, kalau suami saya hitung ada hitungannya gitu loh. Maka anak saya bilang, ih mama mah boros banget ya gini-gini ya. Ya tapi ya saya mau hidup mau apa lagi ya. So juga kalau kita mati kan apapun harta nggak dibawa, ya kan? Ya, hartanya nggak dibawa. Jadi harta nggak dibawa ya. Jadi kalau jadi kita senangkan Tuhan ya. Jadi kalau harta segunung pun kalau itu nggak ada artinya. Seperti teman saya ada juragan berlian di Batu Ceper ya, namanya Ko Bun. Kasihan itu, dia kena penyakit atasia tipe 6. Itu hartanya banyak banget. Terakhir COVID meninggal ya kan. Kadang saya juga itu hari datang sama mama saya nggak tahu dia sakit atasia gitu kan, dia duduk begitu. Tiba-tiba pas bangun dia jalannya tuh kakinya begini kayak orang disco gitu lemas, mesti digotongin. Jadi kalau saya pernah sama mama saya, jadi saya urutin kakinya sebelah kanan, mama saya yang kiri gitu, pakai minyak tawon kita gosok sambil kita doain dia. Ternyata waktu dia mau meninggal dia nyariin saya, kata anak buahnya, Cilili kamu dicari mau ke Bun sebelum dia meninggal. Oh ya gitu ya. Nah, kan gini, hidup manusia seperti uap. Kadang ada, kadang enggak. Hidup manusia itu sebentar ada, sebentar enggak ada ya, seperti uap gitu. Jadi waktu corona itu banyak orang yang kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan kerabat kita, ya kan. Nah kalau saat ini kita boleh sehat, kita boleh napas kita juga nggak usah di ICU. Di ICU tuh satu hari 20 juta ya. Kalau kita bisa napas gratis, bisa makan sehari 3 kali, itu udah semua karena kemurahan Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan begitu mengasihi kita ya. Gitu. Jadi kita harus tetap semangat gitu ya, jangan putus asa ya. Dalam hidup jangan putus asa, jangan aduh kita kok hidup kita begini, kita lihat orang lain rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Jadi kita jangan. Jadi kita udahlah bersyukur aja gitu ya. Kita masih bisa sekolahin anak. Ya kan, saya juga orangnya nggak bilang, oh saya ada, mendingan kita hidup pas-pasan. Tapi apa? Pas mau bayar ada, pas mau makan anak ada, ya kan? Jadi nggak perlu dibilang konglomerat atau apa gitu ya. Jadi kita hidupnya ya udahlah, kita enjoy aja, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga kita gitu. Nah, jadi tetap kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kadang kan kita suka emosi sesaat. Mungkin saya juga dulu orang yang frontal gitu. Kalau ngomong plok gitu loh. Orang mau tersinggung mau enggak masuk bodoh deh. Jadi agak tajam juga, tapi saya belajar untuk tidak menyakiti orang. Oh ya dengan mulut kita. Jangan udah deh kita ngomong enggak belajar ngerem gitu ya. Tadi juga saya tuh sama siapapun nggak takut karena saya tinggalnya di lingkungan saya tuh dulu di Gang Gatep ya. Tukang mabok, tukang minum di Gang Gatep itu namanya ya. Jadi lingkungannya, tapi saya sih nggak terpengaruh, cuman di hidup di lingkungan yang keras. Jadi kita juga orangnya nggak takut gitu ya, selama kita benar gitu ya kan. Kan Tuhan juga berkata, jangan kau menindas orang benar. Apabila mereka berteriak minta tolong kepada Allah mereka, engkau akan berperkara dengan Allah mereka. Jadi di sini kita nggak bilang agama apapun ya. Kalau kita berperkara sama Allah mereka, kita repot. Kalau kita sama manusia aja sih nggak masalah ya. Dia dalam hidup, saya punya prinsip, saya tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Mama saya pun juga nggak bisa, atau suami. Selama saya benar ya, dia cuma takut sama Tuhan satu, kedua sama orang benar saya tindas gitu. Saya nggak mau gitu. Misalnya dia lebih susah dari kita. Waduh, kita pakai cara-cara yang nggak ini. Orang biasa kalau udah punya niat jahat, ya dia dengan apa? Dengan bersilat lidah, dengan fitnah orang gitu. Saya udah banyak ketemuin manusia model begitu ya. Tapi saya belajar untuk mengerti gitu. Udah gitu, anggap yang waras yang ngalah lah. Kita waras ya kita ngalah. Anggap dia nggak waras gitu. Nah dengan gitu, jadi kita belajar untuk lebih, iman kita lebih meningkat ya. Dan sama satu lagi itu yang pengampunan itu. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali ya. Jadi 495 kali tak terhingga. Tapi pertanyaan, bisa nggak kita mengampuni gitu loh? Kalau kita bisa mengampuni,
pasti berkat Tuhan pun akan ini. Kalau rugi, kalau kita nggak mau apa, akhirnya nanti kita sakit kanker, darah tinggi, kolesterol, stroke. Kan orang yang menggebu-gebu gitu ya, marah-marah gitu. Saya juga dulu orang yang suka marah-marah, tapi saya belajar, udah saya redam emosi gitu. Nah itu kita minta sama Tuhan, roh penguasaan diri, ya kan. Jadi dengan begitu kita bisa belajar untuk menjadi karakter seperti Tuhan Yesus gitu, ya kan. Itu sih. Nah mungkin kita akan saya akan tutup dengan satu buah lagu ya, Bapak Sentuh Hatiku ya. Saya akan nyanyikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu di Family Ministry misalnya ada, aduh Tuhan saya udah gak kuat lagi, hidup saya begini, Tuhan aku kok udah nyerah. Jadi Tuhan bilang never give up ya. Karena apa? Mungkin bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu ya. Jadi kita tetap semangat, bahwa apa, langit nggak selalu biru ya kata Tuhan ya. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Jadi akan saya tutup dengan satu lagu sebelum kita masuk dalam doa. Saya akan nyanyikan lagu Bapak Sentuh Hatiku. Ya, saya akan nyanyi ya Bapak Sentuh Hatiku ya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk memberi. Ajar kami untuk menjadi orang yang bermurah hati, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami banyak melakukan kesalahan dalam hidup kami. Kalau Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, Tuhan, saat ini. Dan berkat itu juga saat ini tercurah buat family ministry saat ini, Tuhan. Buat
para hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan Tuhan buat mereka Tuhan. Sikarabalaba, 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 siarapapa, sikarabalaba, siarapapa. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terikat sudah Tuhan bebaskan. Yang berbeban berat juga Tuhan sudah lepaskan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan kami percaya Tuhan, 7 kali orang jatuh tidak pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat selalu menopang di setiap kehidupan kami. Biar Tuhan, tema hari ini Tuhan, bermurah hatilah. Biar kami tetap menjadi orang-orang yang bermurah hati. Sebab Tuhan, di dalam murah hati ada kuasa Tuhan. Dan juga Tuhan, orang yang berbuat baik kepada murah hati, orang yang berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi kami tidak menjadi orang yang kejam. Sebab orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Biar Tuhan jadikan kami pemurah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar Tuhan firman itu ditabur di tanah yang subur Tuhan. Biar menjadi rema, menjadi setiap kehidupan kami. Biar kami menjadi orang-orang pilihan-Mu. Biar kami menjadi berkarakter seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, berkat juga Pak Kominggon Tuhan saat ini, biar ministry, family ministry menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih untuk hambanya Bu Lili Yusuf ya, yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua. Amin. Semua Amin. diberkati ya. Amin. Memang Amin. bermurah hati itu nggak mudah ya. Bermurah hati itu seperti hatinya Tuhan Yesus. Katakan di Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin, amin. Itu sebagai anak-anak Tuhan harus mempraktekkan ini ya. Karena Tuhan Yesus itu hatinya benar-benar berbelas kasih ya. Dan kepada siapapun dia bermurah hati ya. Dan kita sebagai anak-anaknya juga harus seperti Tuhan Yesus karakternya ya. Jadi jangan masa bodoh ya, jangan tak peduli ya, apalagi kita kenal tidak saling memperhatikan ya, saling bisa berbelas kasih, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Amin ya. Sehingga apa? Sehingga berkat itu akan tercurah terus buat setiap kita, kalau orang yang bisa mempraktekkan kemurahan hati kita, berbelas kasih. Amin ya. Itu yang harus kita praktekkan. Karena yang harus kita praktekkan hanya kasih Allah. Itu yang terpenting dalam hidup setiap kehidupan orang percaya. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Lili Yusuf yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan berkati terus kesehatannya, bisnisnya, juga pelayanannya. Tuhan berkati. Suami, anak-anak, mantu, cucu, semuanya diberkati. Juga orang tuanya diberkati ya. Menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Boleh satu pujian Bapak Joni Iskandar sebelum doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Ya, besok kita akan dilayani seorang ibu juga, hamba Tuhan, Ibu Elia Esther ya, yang akan memberkati kita. Temanya adakah iman di bumi? Nah, ini besok lebih seru lagi nih. Ya, tadi kita harus bermurah hatilah, dan besok adakah iman di bumi? Ya, kita harus hadir ya, ajak teman-teman ya. Bu Lili Yusuf ini luar biasa ya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai terus pelayanannya dan diberkati Tuhan. Amin. Silakan Pak Joni Iskandar, satu pujian. Ya, baik. Terima kasih untuk hambanya Ibu Lili Yusuf yang sudah memberkati kita dengan firman bermurah hatilah. Nanti kita akan masuk ke doa syafaat, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan berbincang-bincang, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung bisa ikut dengan kami untuk berbincang-bincang. Baik, saya akan
bawakan sebuah lagu lagi untuk menutup firman, yaitu lagu Tuhan Yesus Setia. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu tetap setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Amin. Ya Tuhan, kita tetap setia. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Haleluya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu tetap setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia.
Amin. Saya persilakan Ibu Lydia, doa syafaat. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah dibekali firman-Mu kembali, supaya kami murah hati ya Bapa. Biar kami boleh melihat orang yang di dalam kekurangan, biar kami bisa memperhatikan mereka, bisa menolong, bahkan bisa membawa mereka untuk di dalam jalan yang benar ya Bapa. Sebab itu mari jadikan kami saksi terang bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana firman-Mu terus mengajar mendidik kami supaya kami lebih lagi maju Tuhan untuk mencapai tujuan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Biar kuasa-Mu terus akan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat Ibu Lili Yusuf Tuhan, di mana Tuhan sudah pakai dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan, banyak jiwa yang ditolong, bahkan banyak jiwa yang sudah mengenal kepada-Mu Tuhan. Bahkan keluarganya semuanya sudah mengenal Tuhan. Mari Tuhan pakai terus Tuhan, Kau sertai, Kau campur tangan. Pakai anak-anaknya, pakai suaminya, semuanya Tuhan Kau tolong. Biar kasih Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan. Oh, doa kami ini biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang terus memakai Bu Lili di mana dia berada Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarpun ada di Singapura, Tuhan tolong, di mana saja dia berada Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, Kau terus jamah Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Tolong buat ibu, anak-anaknya, mantu cucunya, sertai campur tangan. Biar semuanya mereka boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pelayanannya juga Tuhan tolong. Jemaat yang dilayani juga Tuhan tolong. Biar boleh bertambah-tambah jemaatnya, boleh Tuhan militan ya Bapak. Biar mereka boleh melayani bersama-sama Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak Hendra, pakai dalam pelayanannya. Jamah Tuhan, sembuhkan, berikan kekuatan, kesehatan kembali, biar Pak Hendra bisa melayani pekerjaan kembali Tuhan. Terima kasih, berkati ibu, anak mantu cucunya, Engkau tolong semuanya, rencana penjualan rumah, bengkel yang ada di Serang juga tolong Tuhan. Biar Engkau sertai, Engkau campur tangan-Mu, biar ada pembeli yang menginginkan tempat itu ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus doakan Pak Joni yang melayani pujian Tuhan. Di mana talentanya yang Tuhan sudah pakai melalui pujian. Begitu indah Tuhan. Sebab itu Engkau pakai terus Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar untuk mengatur segala sesuatunya indah pada waktunya ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Buat ibu juga, buat anak mantu cucunya, tolong semuanya pakai mereka dalam pelayanannya, biar banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami yang mengikuti di dalam Jom ini, bahkan yang tidak ikut juga Tuhan tolong semuanya. Mungkin yang sudah keluar, yang sudah ada Tuhan berpergian, yang Tuhan sedang ada Tuhan yang sedang keadaan keluar, biar mereka juga Engkau tolong semuanya. Biar untuk hari-hari ke depan mereka boleh datang kembali bersama kami untuk sama-sama kami memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengarkan kesaksian bagaimana Allah yang sungguh luar biasa, yang ajaib adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami doakan buat hamba-hamba-Mu ya Bapa, Engkau pakai terus, Kau lindungi, Engkau jaga, biar hamba-hamba-Mu juga terlindung dari roh-roh jahat Tuhan yang mau menghancurkan hidupnya, bahkan menghancurkan semua jemaatnya Tuhan. Biar Engkau tolong, biar Engkau pakai terus Tuhan hamba-hamba-Mu, Engkau lindungi, jaga ya Bapak. Buat anak-anak-Mu juga semuanya tolong. Biar mereka boleh kuat menghadapi apapun. Masa-masa sulit, masa-masa kritis ini Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan akan mencukupi semua keperluannya. Biar Tuhan akan menolong semuanya ya Bapa. Jadikan mereka saksi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya. Kami berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Untuk mengatur hari-hari ke depan lebih indah lagi dari hari yang kami
sudah lalui ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong semuanya, biar mereka bekerja dengan baik di tempat mereka masing-masing ya Tuhan, yang sudah dipercayakan, yang sudah diberikan Tuhan kerjaan, biar Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terus menolong, menyertai, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai, dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan amin. Amin, amin. Thank you. Bu Mikal Putana bisa untuk bincang-bincang